مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Kita lanjutkan kajian kita. Qala muallif rahimahumullah wa rawaina fihi an Mu'az bin Ansin radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala man labitha thawba jadida faqala alhamdulillahilladzi kasani hadha wa razaqnihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Masih membahas tentang bab berpakaian. Di sini disebutkan, kami riwayatkan dari Mu'az bin Ansin radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man labitha thawban jadida, siapa yang memakai pakaian baru. Jadi kita baru beli pakaian baru. Faqal, kemudian dia membaca doa, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqnihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan saya pakaian ini dan telah memberikan rizki kepada saya tanpa ada daya dan upaya dari saya. Ini doa ketika kita menggunakan pakaian baru. Apa fawaidnya? Ketika kita baca doa tersebut, pakaian barukah itu, sarung barukah itu, membaca doa tersebut, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang akan datang. Dosa-dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa yang dibacakan ketika menggunakan pakaian baru, atau ketika kita makan, atau ketika kita minum, ini semua kan diajarkan doa-doa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Selalu diawali dengan kata syukur, alhamdulillah. Kenapa demikian? Agar kita menyadari bahwa seluruh nikmat yang kita miliki saat ini itu seluruhnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu syukur itu, berkata Abu Abbas Al-Mursi, syukur itu ada tiga macam. Disebutkan dalam kitab Lataiful Minan. Ada namanya asyukru bil lisan. Dia syukur dengan lisan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau ada nikmat dari Allah taala, fahaddits, ceritakanlah, sampaikanlah, syukurilah dengan lisan, membaca alhamdulillah. Ini asyukru bil lisan. Tapi sampai di sini belum cukup dikatakan syukur. Masih ada yang kedua, kata Abu Abbas Al-Mursi, yaitu asyukru bil janan. Syukru bil janan, syukur dengan hati. Adi al-i'tiraf bini'amillahi subhanahu wa ta'ala. Di dalam hati dia menyadari bahwa seluruh nikmat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari kita, bukan dari makhluk. Makanya Nabi Daud pernah bermunajat, ilahi kaifa ashkuruk, wahai Allah, bagaimana cara aku bersyukur padamu? Fa innama syukran ni'matun minka alayya. Karena rasa syukur itu pun adalah nikmat yang kau berikan padaku. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, al-an syakartani ya Daud. Sekarang engkau telah bersyukur wahai Nabi Daud, kata Allah ta'ala. Kenapa? Karena Nabi Daud meyakini, mengakui di dalam hatinya bahwa seluruh nikmat yang ada, yang dimiliki olehnya, seluruhnya pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Dinamakan asyukru bil janan, syukur dengan hati. Tapi kalau hanya dua, belum dikatakan syukur. Masih ada yang ketiga, yaitu asyukru bil arkan. Asyukru bil arkan, syukur dengan perbuatan. Sudah ucapkan segala sesuatu nikmat dari Allah, kita mengucapkan alhamdulillah.
kemudian hati kita meyakini seluruh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak menggunakan nikmat itu di dalam ketaatan, belum dikatakan syukur. Makanya syukur yang ketiga, syukur dengan perbuatan. I'malu ala Daud syukra, dalam Al-Qur'an, beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Suruh beramal dengan syukur. Nah, 3 syarat syukur ini jika terpenuhi, maka dikatakan sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, seluruh doa-doa yang Nabi ajarkan berkaitan tentang nikmat diawali dengan alhamdulillah. Kita makan, baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, diawali dengan alhamdulillah ketika makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am warzaqnihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah. Minum juga begitu, pakai alhamdulillah. Jadi nikmat-nikmat seluruhnya adalah kita mengakui bahwa seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita letakkan nikmat-nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah taala. Jadi untuk meraih surga, untuk meraih ridhonya Allah tidak mudah. Surga, ridhonya Allah ini mahal. Dunia yang hina saja ini mahal menurut orang-orang pencinta dunia. Butuh usaha, butuh perjuangan. Kita demikian, kalau ingin meraih surganya Allah harus mengalami thaqilah, berat, capek dalam taat. Kalau ibadah kita tidak capek, ibadah kita belum sungguh-sungguh. Capek dalam ibadah, selesai ibadah kita lelah, maka rasa capek itu menghapus dosa. Nikmat dalam maksiat, walaupun sesaat, kenikmatan tersebut menumpuk dosa. Capek dalam ibadah mendatangkan ridhonya Allah. Kelezatan dalam maksiat mendatangkan murkanya Allah. Capek dalam ketaatan, surga mengatakan marhaban, selamat datang wahai ahli ibadah. Lezat dalam maksiat, neraka menyatakan saya menanti kedatangan kalian wahai para pendosa. Makanya di surat Al-Mulk Allah Ta'ala berfirman, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian, ciptakan kehidupan, menguji, diuji. Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk hidup di dunia, kita harus melalui proses ujian. Kalau yang lulus, dia selamat. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan segala sesuatu di muka bumi ini perhiasan untuk kami menguji mereka, kata Allah Ta'ala. Siapa di antara mereka yang paling baik amalnya? Jadi harus kita yakini bahwa meraih surga butuh tantangan, butuh rintangan. Untuk meraih surga butuh rasa lelah. Menggapai dunia butuh lelah, butuh kesungguhan, butuh konsentrasi, butuh perjuangan. Itu dunia yang harganya sayap nyamuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surga harganya lebih mahal, jauh lebih mahal daripada dunia. Harusnya lebih capek lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih berkonsentrasi lagi. Tapi capeknya sesaat. Capeknya dalam taat sesaat. Meninggal dunia bahagia selama-lamanya, tiada akhir. Tapi kalau kita lezat dengan maksiat, dengan kenikmatan di dunia, kita bermaksiat kepada Allah, itu merasa nikmat. Kenikmatannya sesaat, tapi bahayanya tiada akhir. Orang-orang kafir bahayanya tiada akhir karena khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Orang-orang Islam masuk neraka masih bisa keluar, tapi keluarnya itu ribuan tahun. Dan tidak ada satu manusia pun yang sanggup
menahan siksa daripada api neraka. Maka ini gunakan akal sehat. Capek sesaat, nanti kalau sudah terbiasa, rasa capek itu hilang, naik kelas. Rasanya bukan capek, rasanya nikmat. Proses awal untuk mendapatkan kenikmatan di dalam ketaatan harus dipaksa. Makanya namanya taklif. Kita diberikan beban hukum dinamakan taklif, dipaksa. Dipaksa dulu ini nafsu untuk taat. Lama kelamaan karena sudah terbiasa baru mendapatkan kenikmatan. Makanya jangan heran kalau kita baca biografi para kaum solihin terdahulu, ada yang sholatnya sampai 1000 rakaat. Ini sudah bukan kelasnya taklif, tapi taladzuz. Bukan kelasnya terpaksa dalam ibadah atau merasakan capek dan tidak enak, tapi sudah naik kelas. Taladzuz, sudah merasakan kenikmatan di dalam beribadah. 1000 rakaat mampu. Tapi kalau kelasnya kita masih dalam keadaan paksa, coba 1000 rakaat merasakan tersiksa. Tapi untuk kalangan mereka merasakan kenikmatan. Nah, ini butuh latihan. Butuh latihan, butuh paksaan. Alladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh, badlu majhud fi tahsilil maqsud. Dia gerahkan segenap kekuatan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Setelah itu Allah kasih jalan. Jalan kenikmatan, jalan kebaikan, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus tahu bahwa syariat Islam ini tidak ringan. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kalian sholat, sabarlah. Allah yang nyatakan suruh sabar. Itu baru satu perintah, baru sholat. Imam Ghazali mengatakan meninggalkan maksiat lebih berat daripada mengerjakan ketaatan. Inna tarkal ma'asi asyaddu ala fi'li ta'at. Meninggalkan maksiat jauh lebih berat daripada melaksanakan ketaatan. Orang yang mampu meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka secara otomatis dia akan mudah melaksanakan ketaatan. Karena meninggalkan maksiat lebih berat. Mata gak boleh lihat yang haram, lidah tidak boleh bermaksiat, berbohong, menggunjing, hati tidak boleh maksiat, sombong. Ini jaga hati saja susah, jaga lidah saja susah, jaga mata saja. Ini anggota tubuh dijaga itu jauh lebih berat daripada melakukan ketaatan. Makanya jangan heran ada yang taat tapi masih maksiat. Sholatnya 5 waktu masih korupsi, ada. Sholatnya 5 waktu masih menggunjing, ada. Sholatnya 5 waktu bahkan belajar ilmu agama kemana-mana masih sombong hati, ada. Kenapa? Karena memang sulit. Tapi kalau dilakukan, maka dia disebut siddiqin, orang-orang yang benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus berusaha juga. Ini maksiat paling mudah di handphone sekarang. Di handphone sendirian, gak ada yang lihat, jiwanya bertentangan. Ini mau lihat yang haram atau tidak? Tidak ada orang tahu. Di situ dilihat kesungguhan keimanan seseorang. Kemana-mana jaga pandangan mata, jaga hati. Oh, jauh lebih berat daripada melakukan ketaatan. Ketaatan kita mudah. Sholat 5 waktu, zakat kalau kena haul, nisab, haji, mudah. Tapi ketika meninggalkan maksiat, tidak semua orang mampu. Makanya agama ini berat. Kata berat dalam Al-Quran Allah sebut 2 kali. Berat, thaqila. Thaqila. Uniknya artinya berat, makharijul hurufnya juga berat. Fa itu berat. Fa, qaf, ya, lam, thaqila. Jadi pengucapannya berat dan maknanya juga berat.
Allah sebutkan thaqila 2 kali dalam Al-Quran. Kenapa hanya 2 kali? Karena berat. Lawan dari thaqila ringan. Bahasa Arabnya khafif, mudah diucapkan. Khafif, ringan. Pengucapan ringan, maknanya juga ringan. Tapi kalau thaqil, pengucapannya, makharijul hurufnya berat, maknanya juga berat. Karena saking beratnya Allah sebut 2 kali dalam Al-Quran. Di surat Al-Muzammil ayat 5 dan surat Al-Insan ayat 27. Coba perhatikan. Jadi tidak mudah. Di surat Al-Muzammil, inna sanulki alaika qaulan thaqila. Kami akan bacakan kepadamu ucapan yang berat. Subhanallah. Ulama tafsir mengatakan ucapan yang berat adalah Al-Quran. Al-Quran itu tidak mudah. Kita praktekkan Al-Quran seluruhnya tidak mudah, tapi tetap diperintahkan. Kenapa? Karena kita sudah memikul beban taklif. Allah katakan kepada Nabi SAW, kami akan bacakan kepadamu qaulan thaqila, ucapan yang berat. Al-Quran disebutkan oleh Allah ucapan yang berat. Kenapa? Karena di dalamnya ada perintah, ada larangan, ada perintah ibadah, ada perintah muamalah, ada perintah akhlak. Jadi Al-Quran itu isinya 9 makna. Di dalam Al-Quran isinya 9 makna. Ala innamal Quran tis'atu ahraf. Ketahuilah di dalam Al-Quran ada 9 makna. Sa'unbikaha fi baiti syi'rin bila khalal. Saya akan beritahukan kepada kalian, disebutkan dalam kitab Bajuri, Ibrahim Bajuri. Saya akan beritahukan kepada kalian tentang syairnya. Yang pertama, isi Al-Quran halal, berbicara tentang halal. Ukhilla lakumut thayyibat, dihalalkan bagi kalian sesuatu yang baik. Yang kedua, haram, isinya larangan. Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi kalian bangkai. Yang ketiga, isinya adalah muhkamah, ayat-ayat yang jelas, yang menceritakan tentang kauniyah, muhkamah. Yang keempat, isi Al-Quran adalah mutasyabihah, mutasyabih, samar-samar. Isinya disifati Allah punya mata, punya tangan, punya wajah. Ini makna samar-samar. Yang gak paham, iman saja, gak usah diimajinasikan. Yang kedua, ditakwil oleh para ahli tafsir, bukan oleh kita, oleh para ahli tafsir, para ahli kalam. Sudah 4. Isi yang kelima, basyir. Al-Quran itu isinya kabar gembira tentang surga, kenikmatannya. Yang keenam, nadhir. Dalam Al-Quran isinya peringatan tentang azab, tentang neraka. Kemudian yang ketujuh, isinya kisah. Makanya dikisahkan, kullun naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Kami kisahkan kepada kalian, kepada Nabi Muhammad, seluruh kisah para nabi. Yang kedelapan, izatun. Dalam Al-Quran ada nasihat. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kemudian yang terakhir adalah mathal, permisalan. Ini 9 isi di dalam Al-Quran. Jadi Allah sebutkan Al-Quran berat karena ada hukum, taklif, harus dilaksanakan. Mau selamat, mau surga, harus laksanakan perintah Allah, harus tinggalkan larangan Allah. Ini berat, tapi harus, namanya taklif, dipaksa. Yang kedua, kata thaqila di surat Al-Insan ayat 27. Inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Allah sebutkan, mereka ini orang-orang musyrik, orang-orang kafir,
Yang ada di hati mereka hanya cinta kepada dunia. Dan mereka lupa, mereka mengabaikan ada hari yang berat di belakang mereka. Subhanallah. Allah Ta'ala sebut hari kiamat yauman thaqila. Yang menyebut Allah, itu hari disebut yauman thaqila. Di dalam Al-Quran tidak pernah Allah sebutkan masalah dunia thaqila. Gak ada. Masalah dunia, cari dari juz 1 sampai juz 30, 114 surat. Cari satu firman yang menyebutkan bahwa masalah di dunia thaqil, berat. Gak ada. Cari di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu riwayat Nabi menyatakan masalah dunia berat. Tapi Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, hari kiamat yauman thaqila, hari yang berat. Maka jadi kecil. Masalah di dunia jadi kecil. Justru di sana yang berat. Di sana hari yang berat. Ingat yang menyatakan Allah yauman thaqila. Yauman thaqila. Yauman thaqila. Yauman thaqila. Kalau Allah Ta'ala yauman thaqila, hari yang berat. Yauman thaqila, maka rasa capek untuk ibadah, untuk taat, meninggalkan maksiat jadi kecil dibanding hari yang berat di sana. Yauman thaqila, 2 kali Allah sebut. Kemudian bentuk kata kerjanya thaqula, 4 kali Allah sebut. Kata berat thaqula 4 kali Allah sebut di dalam Al-Quran. 3 menceritakan timbangan amal kita. Pernah kita berpikir memperbanyak timbangan amal kita di hari kiamat? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Orang yang timbangan amal kebaikannya berat, maka dia hidup dengan nyaman, dengan penuh keridhaan, dan penuh kenikmatan. Tapi kalau timbangannya kebaikan justru tidak ada, nauzubillahi min zalik, justru timbangan dosanya jauh lebih banyak, maka dia orang yang celaka. Dia akan alami yang Allah sebutkan yauman thaqila. Dia rasakan hari yang berat, hari yang berat. Coba berpikir sejenak. Pernah kita duduk merenung nasib kita di hari kiamat? Banyak di antara kita hanya merenung masalah dunia. Padahal dunia ini juga akan kita tinggalkan, mau ataupun tidak mau. Yang setelah mati kita tidak pernah kita tinggalkan, kita abadi. Kita berdiri di padang mahsyar 300 tahun. Maka kita butuh banyak bantuan, bukan hanya amal, tapi punya sambungan hati dengan pemilik syafaat di hari kiamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambung hati cinta kepada para aulia, kaum solihin. Awama alimta bi annana ahlul wafa. Awama alimta, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, waj'al wukufaka ma bakita bi babina fala alla an tuhza bina wa tarana. Awama alimta muhibbuna ya tahta liwana. Kata beliau, orang-orang yang mencintai kami, insyaallah kami akan balas budi dengan cinta mereka kepada kami di hari kiamat, memberikan syafaat. Jadi yang memberikan syafaat para nabi, para ulama yang salihun, para syuhada. Salasatun yashfa' yaumal qiyamah. 3 golongan yang memberikan syafaat di hari kiamat. Al-anbiya, para nabi, tsumma al-ulama, para ulama, tsumma syuhada, para syuhada. 4 kali Allah sebutkan. Allah kasih ini syariat kepada bumi, kepada langit, kepada gunung,
langit, bumi, gunung tidak mau. Kenapa? Takut tidak mampu melaksanakan syariat. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha fa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluma jahula. Allah Ta'ala berfirman, kami serahkan syariat ini, syariatnya Allah, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Fa'abaina, langit, bumi, gunung tidak mau mengambil. Kenapa? Berat syariat, sakila, tidak mau. Wa hamalahal insan, manusia yang ambil beban hukum tersebut. Innahu kana zaluman jahula. Kalau dia tidak melaksanakan dengan baik syariat ini, dia termasuk orang yang sangat zalim dan sangat bodoh. Itu pernyataan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Makanya ada istilah dalam hadis sakalain. Sakalain dari kata berat juga. Inni tarikum fikum sakalain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kitab Allah wa itrati ahla baiti. Saya tinggalkan kepada kalian sakalain, dua pusaka yang berat. Nabi yang katakan sallallahu alaihi wasallam, dua pusaka yang berat. Siapa yang berpegang dengan dua pusaka yang berat ini, setelah wafatnya saya, dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua pusaka tersebut adalah Al-Quran dan keturunanku ahlul bait yang salihin, yang bisa diikuti jalan mereka di dalam kebaikan dan ketaatan. Berat. Nabi sebutkan Al-Quran berat, jelas tadi ayat sanulki alaika kaulan thaqila. Mengikuti ahlul bait yang soleh berat, tapi memang jalan menuju surga seperti itu. Imam Haddad menggambarkan kenapa disebutkan mereka berat, thaqilan, thaqalain termasuk Al-Quran dan ahlul bait, karena mereka hidupnya dengan pedoman Al-Quran. Artinya mengikuti mereka berat karena mereka hidupnya itu pedoman hidupnya sesuai petunjuk Al-Quran. Humul qaumul ladzina hudu wa bifadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fil qarani. Mereka adalah sekelompok kaum yang hidup mereka diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Dengan karunia Allah mereka berbahagia. Selain daripada Allah, mereka tidak jadikan tujuan hidup mereka, dan hidup mereka selalu berbarengan dengan Al-Quran. Jadi ikut jalan kaum solihin, thaqil, berat. Ikut Al-Quran, thaqil, berat. Ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thaqil, berat. Sunnah Nabi. Makanya dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dari Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Siapa orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi Muhammad SAW, di saat umatku dalam keadaan rusak, baginya pahala 100 syahid. Subhanallah, 100 syahid. Syahid orang yang wafat berperang di jalan Allah, orang yang melaksanakan sunnah dari ia hidup sampai meninggal, pahalanya 100 syahid. Kenapa lebih besar? Karena orang yang berperang di jalan Allah, tantangannya hanya terbatas waktu itu, meninggal selesai. Tapi orang yang melaksanakan sunnah Nabi, durasi waktunya lama, butuh kesabaran, butuh kesungguhan sampai ia meninggal dunia. Tapi beratnya sesaat, beratnya mendatangkan kenikmatan yang abadi, beratnya mendapatkan ridhonya Allah, beratnya mendapatkan mahabbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bukan berat hakikatnya, ini kenikmatan, ini anugerah, ini hadiah dari Allah Ta'ala. Nabi katakan, Abu Hasan As-Sajili mengatakan bahwa al-anbiya atiyah wa nabiyuna Muhammad hadiyah, al-atiyah lil muhtajin wal hadiyah lil mahbubin. Para nabi terdahulu Allah utus sebagai pertolongan, tapi Nabi Muhammad SAW Allah utus sebagai hadiah, pertolongan bagi orang yang butuh, hadiah bagi orang yang dicintai.
kita alhamdulillah dicintai oleh Allah Ta'ala. Makanya kita dimasukkan ke dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakhila 100 syahid. Nabi katakan dalam satu riwayat, selesai perang dalam satu pertempuran, qad raja'na minal jihadil asgar ila jihadil akbar. Kita selesai dari jihad kecil menuju jihad besar. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma jihadul akbar? Jihad yang besar itu apa? Bukankah ini peperangan jihad besar? Tidaklah. Jihad besar itu adalah jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Itu jihad yang paling besar. Kenapa paling besar? Pertama, musuhnya tidak kelihatan. Kalau jihad perang fisik kelihatan musuhnya. Jihad nafsu musuhnya tidak kelihatan, sama-sama jahat. Jihad berperang ada batas waktunya, tidak mungkin berperang seumur hidup. Tapi jihad nafsu tidak ada batas waktu sampai kita meninggal. Makanya jihad ini lebih berat. Hasan Basri mengatakan afdalul jihad jihadul hawa. Paling afdolnya jihad melawan hawa, yang mengajak berbuat jahat, mengajak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jihadul hawa. Imam Bukhari di kitab Sahihul Bukhari, tahu hadis terakhir di dalam kitab Sahihul Bukhari? Apa hadis terakhir dalam kitab Sahih Bukhari? Hadis tentang mizan. Babnya namanya mizan amal, pertimbangan amal. Imam Bukhari awali kitab Sahih Bukhari bab wahyu, bab ilmu, bab wudu, bab solat, bab zakat, bab saum, puasa, bab haji, bab tafsir, bab akhlak. Awal dari Sahih Bukhari. Tapi coba lihat, Imam Bukhari memberikan nasihat yang sangat dalam maknanya. Beliau letakkan di bagian terakhir hadis masalah timbangan amal. Kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kata yang ringan di lidah tapi berat, disebutkan thaqilatani, berat di timbangan amal, dicintai oleh Allah. Dua kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Kenapa Imam Bukhari meletakkan hadis itu di akhir? Tanbihan. Seorang ulama India namanya As-Sayyid Abul Hasan An-Nadwi dalam kitabnya Nasaihu wa Taujihat lisyubabil muslimin menyebutkan Imam Bukhari meletakkan hadis tersebut di akhir kitab Sahihul Bukhari agar memberikan nasihat kepada kita. Ketahuilah, ilmu kita, wudu kita, solat kita, puasanya kita, hajinya kita, ibadahnya kita, kebaikannya kita, semuanya nanti ditimbang di hari kiamat. Yang kecil, yang besar diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Yang melakukan amal seukuran atom, mereka akan lihat di hari kiamat. Yang melakukan dosa seukuran atom akan lihat di hari kiamat. Terkecuali mereka bertobat sebelum meninggal, itu dosa dihapus oleh Allah Ta'ala. Allah Maha Kasih Sayang. Allah gak mau membuka aib para pendosa. Dengan taubat dosa diampuni. Yang tadinya menjadi orang yang dibenci oleh Allah ketika dia bermaksiat, ketika bertobat bisa menjadi kekasih Allah.
dalam waktu sesaat. Hanya kita yang tidak mau. Hanya kita yang kurang ajar. Hanya kita yang kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi jangan sampai menyesal. Jangan sampai menyesal. Yauman thaqilah. Yauman thaqilah. Hari yang berat. Hari yang berat. Hari yang berat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni dosa kita, diberikan istiqamah fi ta'atillah, dibersihkan hati kita daripada kotoran-kotoran hati, dijaga tubuh kita dari maksiat kepada Allah Ta'ala, diberikan berbuat baik anggota tubuh kita, dijadikan setiap langkah kita untuk hadir majlis ilmu menjadi syafaat di yaumil qiyamah, dijadikan sujud kita menjadi syafaat di hari kiamat, dijadikan daripada membaca Al-Quran menjadi syafaat di hari kiamat, dijadikan puasa kita menjadi syafaat di yaumil qiyamah, dijadikan kita berkumpul di majlis ilmu menjadikan syafaat kita di yaumil qiyamah. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala masukkan kita ke dalam surga tanpa hisab, tanpa hisab, tanpa hisab. Nabi katakan man husiba udziba, orang yang dihisab di hari kiamat seakan-akan dia terasa diazab. Orang yang dihisab terasa diazab. Maka minta kepada Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa hisab, dan minta dengan salawat, dengan salam kepada Nabi Muhammad SAW agar menolong kita di hari kiamat. Karena satu-satunya manusia yang mampu menolong kita di yaumil qiyamah adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu dengan izin Nabi Muhammad, para nabi menolong umatnya. Setelah itu dengan izin Nabi Muhammad, para aulia, para solihin menolong daripada umat manusia, umat Nabi Muhammad SAW. Para penghafal Al-Quran, jika dia mengamalkan isi Al-Quran, dia menolong orang tuanya, dia menolong saudaranya, dia menolong ibunya, dia menolong daripada anak-anaknya. Sebaliknya demikian. Ini yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah buka hakikat biar kita bisa tahu sebenarnya kehidupan di dunia, biar kita dalam melaksanakan ibadah, ketaatan, agar dalam keadaan penuh kenikmatan, penuh kenikmatan, penuh kekhusyuan, penuh tangisan karena dosa, penuh kekhusyuan dan tangisan karena Allah, dan dibukakan jangan sampai kita menyesal di hari yang berat, di hari yang berat, di hari yang berat, di hari kiamat yang tidak ada satupun manusia yang bisa menolong kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta babullah ayyumrin atahu min ghairika la yadkhulu, engkaulah pintu gerbangnya Allah. Siapa yang tidak masuk dengan pintu tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqiya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'anit taluki biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li walidaina, ya Allah ampunkanlah orang tua kami yang telah meninggal dunia, ya Allah. Diberikan kelapangan kuburan, diberikan nikmat di dalam kuburannya, ya Allah. Ya Allah ampunkan dosa kami yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, ya Rabb ampunkanlah dosa kami, ya Allah, ya ilahi ya rabbal alamin. Ya Allah berikan istiqamah fi ta'atik, fi ibadatik, wastinabil ma'asik. Ya Allah berikan istiqamah di dalam ketaatan, di dalam ibadah, di dalam kebaikan, dan berikan kemampuan bagi kami agar bisa menjauhi seluruh larangan. Semuanya dari Engkau, ya Allah. Kami hamba, Engkau Rabb. Kami hamba, Engkau Rabb. Kebaikan yang kami miliki seluruhnya dari Engkau, ya Allah. Maka hamba yang lemah ini mengemis di pintu-Mu, ya Allah, agar Engkau berikan kami istiqamah di dalam ketaatan hingga bisa meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim. Da'wah subhanaka Allahumma tahiyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.